Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priandri. Saya akan mempresentasikan tentang fisiologi kerja dan ergonomi. Pengertian fisiologi kerja, menurut Wikipedia Indonesia, fisiologi dari kata Yunani physis, yaitu alam, dan logos, yaitu cerita, adalah ilmu yang mempelajari fungsi mekanik, fisik, dan biokimia dari makhluk hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan fisiologi sebagai cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup, organ, jaringan, atau sel. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fisiologi adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi normal dari suatu organisme, mulai dari tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga tingkat organisme itu sendiri. Nah, lanjut, pengertian dari pekerja adalah hasil kerjasama dalam koordinasi yang sebaiknya dari indera, mata, telinga, praba, perasa, dan lain-lain. Otak dan susunan saraf di pusat dan perifer serta otot-otot. Fisiologi kerja merupakan ilmu yang mempelajari informasi mengenai seberapa besar aktivitas sistem tubuh seperti sirkulasi darah, pernapasan, pencernaan, dan aktivitas muskuloskeletal dapat tanpa mengalami kerja yang berlebih dan mengalami kelelahan. Jenis kerja. Secara umum, jenis kerja dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, ada kerja fisik. Kerja fisik itu adalah kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya atau disebut power. Kerja fisik akan mengakibatkan perubahan fungsi pada alat-alat tubuh yang dapat dideteksi melalui konsumsi oksigen, denyut jantung, peredaran udara dalam paru-paru, temperatur tubuh, konsentrasi asam laknat dalam darah. Nah, komposisi kimia dalam darah dan air, seni, tingkat penguapan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kerja mental. Nah, kerja mental ini adalah kerja yang melibatkan proses berpikir dari otak kita. Pekerjaan ini akan mengakibatkan kelelahan mental bila kerja tersebut dalam kondisi yang cukup lama. Bukan diakibatkan oleh aktivitas fisik secara langsung, melainkan akibat kerja otak kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahmud. Saya akan mempresentasikan mekanisme terjadinya energi untuk kerja. Agar otot dapat berproduksi melakukan kerja, diperlukan adanya energi. Secara konseptual, energi diperoleh dari zat-zat gizi yang berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Untuk memahami proses ini, perlu diketahui fungsi-fungsi yang terkait dengan produksi energi di dalam tubuh. Sistem pernapasan. Fungsi sistem ini adalah untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, air, serta panas yang dibawa oleh darah. Sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah memiliki fungsi utama sebagai pembawa oksigen dari paru-paru serta berbagai zat gizi untuk diedarkan ke seluruh sel tubuh, di mana proses metabolisme selanjutnya berlangsung. Kapasitas kerja fisik. Kapasitas kerja fisik diartikan sebagai kemampuan maksimal tubuh dalam menghasilkan energi dan merupakan fungsi dari ketersediaan zat-zat gizi serta kemampuan tubuh dalam memperoleh oksigen. Peran ergonomi adalah memastikan bahwa energi yang dibutuhkan saat seseorang bekerja berada dalam kapasitas fisiologis individu tersebut. Kapasitas aerobik maksimal. Kapasitas aerobik maksimal dapat ditentukan cara mengukur volume oksigen maksimal yang dapat dihirup oleh seseorang per satuan waktu. Metode-metode untuk mengukur beban kerja fisik. Konsumsi energi berdasarkan denyut jantung, heart rate. Penelitian Broha dilakukan dengan mengukur temperatur badan dan denyut nadi selama masa pemulihan, istirahat, serta suatu siklus kerja. Evaluasi beban kerja fisiologis menggunakan data denyut jantung. Datanya yaitu ada klasifisi ringan sama denyut jantung. Ringan 90 menit, agak ringan 100 menit, berat 120 menit, sangat berat 140 menit, amat sangat berat 160 menit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Azmi. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan konsumsi energi berdasarkan kapasitas oksigen terukur. Konsumsi energi dapat diukur secara tidak langsung dengan mengukur konsumsi oksigen dengan rumus R sama dengan T dalam kurung B dikurang min dibagi B dikurang 0,3. R di sini yang dimaksud adalah istirahat yang dibutuhkan dalam menit recovery. T di sini yang dimaksud adalah total waktu dalam menit. B adalah kapasitas oksigen pada saat kerja, liter per menit. S adalah kapasitas oksigen pada saat diam, liter per menit. Faktor yang mempengaruhi beban kerja, ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja. Yang termasuk beban kerja eksternal adalah tugas itu sendiri, organisasi dan lingkungan kerja. Dan untuk faktor internal, beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Nah, untuk selanjutnya, kelelahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kelelahan kerja adalah suatu kondisi di mana terjadi pada syaraf dan otot manusia sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Kelelahan dapat terjadi sebagai akibat dari berasal faktor yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan, gaya hidup, atau kombinasi keduanya. Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi kelelahan adalah sebagai berikut, seperti kapasitas kerja, jenis kelamin, umur, status gizi, masa kerja, dan tingkat pendidikan. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Analia Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Analia Dewi. Berikut adalah akibat dari kelelahan. Ada sakit kepala atau pusing, mengembara atau pikiran terputus, melamun, kurang konsentrasi, penglihatan kabur atau kesulitan menjaga mata terbuka, menguap terus-menerus, mengantuk yang santai, perasaan atau jauh tertidur di tempat kerja, kemurungan seperti mudah marah, masalah memori jangka pendek, motivasi rendah, halusinasi, gangguan pengambilan keputusan dan penilaian, memperlambat refleks dan tanggapan, fungsi sistem kekebalan tubuh berkurang, peningkatan kesalahan, tidur diperpanjang selama hari-hari libur kerja, tertidur selama kurang dari 1 detik untuk beberapa detik dan menjadi tidak menyadari telah melakukan atau dikenal sebagai tidur mikro, hanyut dalam dan keluar dari jalur lalu lintas atau kehilangan kendali saat berkendara. Adapun solusi untuk mengurangi kelelahan otot, ada mengurangi beban kerja dan melakukan perencanaan kerja, mengatur periode istirahat yang cukup didasarkan atas pertimbangan fisiologi, mengatur regu kerja dengan baik dan menyeimbangkan tekanan fisiologi di antara anggota pekerja, menyediakan air dan garam yang cukup bagi pekerja yang bekerja dalam lingkungan kerja yang panas. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.